Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel yang akan membahas seputar materi SKD seleksi CPNS tahun 2023, mulai dari materi TWK, TIU, dan TKP. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi TKP, khususnya anti radikalisme, yang sebentar lagi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS 2023 akan dilaksanakan. Maka dari itu, semangat untuk latihan soal SKD CPNS tahun 2023 ini. Seperti apa soal TKP anti radikalisme? Tanpa berbahasa basi lagi, kita mulai dari soal yang pertama. Pada soal yang pertama, dinyatakan bahwa sebagai seorang tokoh sekaligus pemuka agama di desa, Anda dipercayai untuk menjaga keharmonisan kerukunan antarumat beragama. Namun, akhir-akhir ini di desa Anda terindikasi, sekali lagi terindikasi paham radikal sudah memasuki kalangan muda. Kemudian yang menjadi pertanyaan di soal pertama ini, sikap Anda terkait dengan hal tersebut adalah, silakan teman-teman pilih apa sekiranya yang paling tepat yang bernilai 5 poin untuk mengatasi situasi di soal pertama ini. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Sekali lagi, silakan teman-teman pilih sebelum kita bahas terkait dengan opsi terbaik yang menjadi jawaban soal yang pertama ini. Kalau kita perhatikan bagaimana sudah terindikasi paham radikal memasuki kalangan muda, yang kita lakukan, opsi yang terbaik itu adalah jelas opsi yang A, yaitu melakukan pendekatan dan diskusi keagamaan dengan para pemuda sehingga mendapatkan pemahaman agama yang benar. Kalau kita perhatikan, opsi yang pertama atau opsi yang A, itu ada dua tindakan yang dilakukan. Yang pertama, tindakan melakukan pendekatan, kemudian tindakan yang kedua itulah diskusi keagamaan. Ini sudah jelas menjadi nilai terbaik. Tetapi hal terbalik akan terjadi apabila kita hanya membiarkan saja. Kalau membiarkan saja, jelas opsinya sangat kecil, ya. Jadi nilai 1 tanpa ada tindakan yang dilakukan. Kemudian opsi yang bernilai 4 itu adalah opsi yang C, menyebarkan narasi kontra radikalisme untuk menambah pemahaman agama para pemuda. Jadi opsi A dan opsi C itu poin 5 dan poin yang keempat. Sekali lagi teman-teman, untuk soal yang pertama ini opsi yang berdepan adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 2. Berkembangnya penggunaan media sosial atau medsos pada era digital ini selain untuk menyebarkan informasi, ternyata memberikan peluang bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya. Masyarakat harus berperan aktif karena pemerintah hanya bisa melakukan crawling konten negatif pada ruang publik, tidak bisa masuk ke ranah privat. Oleh karena itu, generasi muda harus gemar memenuhi ruang digital dengan konten-konten positif dan menjaga keutuhan NKRI. Kemudian yang menjadi pertanyaan di soal nomor 2 ini, sebagai salah satu generasi milenial, apa yang akan Anda lakukan? Silakan teman-teman pilih opsi yang paling tepat, apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi E. Di mana sekali lagi di soal nomor 2 dinyatakan bahwa kita harus gemar, ya. Jadi generasi muda harus gemar memenuhi ruang digital dengan konten-konten positif dan menjaga keutuhan NKRI. Sekali lagi itu yang kita gunakan sebagai kata kunci untuk menemukan poin maksimal. Di mana di era digital kita harus memenuhi dengan konten-konten positif dalam menjaga keutuhan NKRI. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Nah, jadi kita kaitkan bagaimana ruang digital dengan meningkatkan literasi digital. Jadi meningkatkan literasi digital dan ditambah dengan, nah jadi tindakan pertama, kemudian tindakan kedua,
yaitu adalah diseminasi informasi untuk melakukan kampanye terhadap bahaya terorisme di ruang digital. Itu opsi yang paling tepat, sekali lagi adalah opsi yang D. Lalu, poin yang keempat itu berada di posisi opsi E, di mana aktif memberikan komentar pada berita-berita yang bermuatan isu-isu radikalisme agar masyarakat waspada. Lalu apa yang menjadi nilai terendah? Nilai terendah kita menghindari sosial media karena takut dengan bahaya radikalisme terselubung. Jadi menghindari tanpa menggunakan media sosial. Maka dari itu, kita tidak bisa menghindari media sosial apalagi ditambah dengan era digital saat ini. Jadi yang paling bijak adalah meningkatkan literasi digital. Opsi yang D. Baik, kita lanjutkan teman-teman ke soal berikutnya, soal nomor 3. Di mana dinyatakan sejumlah langkah kebijakan telah diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bersama instansi atau lembaga terkait dalam menangkal paham radikal di lingkungan aparatur pemerintahan. Di antaranya surat keputusan bersama SKB 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara, kemudian ditambah dengan surat edaran bersama Menpan RB dan Kepala BKN nomor 2 tahun 2021 dan nomor 2 garing SE garing I garing 2021 tentang larangan bagi ASN untuk berafiliasi dengan dan atau mendukung organisasi terlarang dan atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya. Yang menjadi pertanyaan di soal nomor 3 ini, sebagai kepala bidang, kita sebagai kepala bidang, Anda diberikan kewenangan untuk pimpinan melakukan upaya. Jadi kita diberikan kewenangan oleh pimpinan untuk melakukan upaya menangkal radikalisme di lingkungan internal kerja. Sikap Anda, jadi bagaimana di narasi awal tadi disampaikan pemerintah sudah serius dengan mengeluarkan berbagai peraturan terkait dengan aparatur sipil negara untuk anti radikalisme. Kemudian kita sebagai kepala bidang diberikan kewenangan oleh pimpinan, apa yang kita lakukan? Mendukung kebijakan yang dikeluarkan oleh kementerian itu, termasuk 11 instansi pemerintahan tadi. Silakan teman-teman pilih sekiranya yang menjadi jawaban terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, kita jawab bersama ya. Jawaban terbaik itu adalah opsi yang B. Di mana upaya yang dapat kita lakukan untuk menangkal radikalisme di lingkungan internal kerja itu adalah mengadakan, bahkan ada kata rajin mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai Pancasila. Jadi konteks positifnya di sini yang mengakibatkan opsi B nilainya 5 poin. Jadi penanaman nilai Pancasila lewat seminar kebangsaan. Radikalisme itu kita bisa atasi dengan cara anti terhadap radikal dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Itu opsi terbaik berada di posisi opsi yang B. Lalu opsi bernilai 4 itu di opsi yang A, senantiasa mengingatkan rekan kerja untuk waspada terhadap segala bentuk provokasi dan aksi kekerasan. Dan yang paling rendah itulah poin di D, karena itu adalah tindakan hanya menempelkan poster-poster anti radikalisme dan terorisme di sekitar lingkungan kerja. Tidak secara langsung berdampak kepada sikap anti-radikalisme. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah mengadakan seminar kebangsaan dan penanaman nilai-nilai Pancasila. Ini seperti tips dan trik yang saya berikan di pembahasan soal sebelumnya bahwa ada 2 tindakan. Pertama, seminar kebangsaan. Tindakan yang kedua, penanaman nilai-nilai Pancasila. Opsi yang paling tepat, sekali lagi teman-teman, itulah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, masih terkait dengan materi anti radikalisme di soal nomor 4.
Baru-baru ini Anda berkenalan dengan Andin, seorang rekan kerja yang baru saja Anda temui dalam suatu pelatihan bersama antar divisi. Pada suatu hari, Andin pernah bercerita jika dirinya pernah hampir terjebak menjadi anggota organisasi terlarang internasional karena belum memahami bahaya dari organisasi tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaan, sikap Anda terhadap hal tersebut seperti apa? Sekali lagi, kita punya teman dan bercerita pernah hampir terjebak menjadi anggota organisasi terlarang karena belum memahami bahaya dari organisasi tersebut. Silakan teman-teman pilih apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Kalau kita perhatikan, dari kata kerja yang pasif atau tidak melakukan kegiatan apapun, jelas itu pasti posisi terendah. Misalkan opsi yang D, diam, menjaga jarak karena khawatir masih terpapar paham radikal. Itu sudah konteksnya tindakan yang kurang baik. Tetapi opsi yang tepat dengan nilai yang maksimal itu adalah bagaimana kita berusaha untuk tetap merangkul, tetapi dengan cara menguatkan kembali paham ideologi bangsa dan negara kita. Itu sebagai clue dan sebagai kata kunci untuk kita temukan jawaban terbaik. Sehingga opsi yang tepat di soal nomor 4 ini jelas opsi yang A. Kita harus tetap bersikap baik. Itu tindakan yang pertama. Tetap bersikap baik dan ini tindakan yang kedua, mengajak diskusi untuk menguatkan ideologi Pancasila agar tidak terjerumus kembali dalam organisasi tersebut. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 5. Di mana di soal nomor 5 digambarkan ada seorang tokoh yang dinamakan Maulana. Itu seorang staf pengajar di salah satu universitas negeri. Ia sudah mengajar ke sana kemari, tetapi ia juga sering membawakan materi tentang wawasan kebangsaan. Ia berkeinginan untuk membuat putra-putri Indonesia cinta terhadap tanah air, maka hal yang dapat ia lakukan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air anti radikalisme pada mahasiswanya sembari proses belajar mengajar Indonesia adalah, silakan teman-teman pilih apakah opsi yang A, B, C, D, dan E yang menurut teman-teman menjadi jawaban yang terbaik sesuai dengan narasi yang diberikan oleh soal nomor 5 ini. Kita perhatikan untuk opsi yang ada itu adalah kata kerjanya yang dilakukan. Apakah dia memahamkan, apakah mengajak, memberikan gambaran, meminta, atau hanya menceritakan? Bagaimana proses dari menanamkan jiwa nasionalisme dan anti radikalisme ini adalah lewat memahamkan, bukan hanya menceritakan, apalagi memberikan gambaran saja. Itu kita harus gunakan sebagai cara dalam menemukan jawaban yang terbaik. Maka dari itu teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Jadi, memahamkan pentingnya mengetahui sejarah agar kedepannya pemuda Indonesia tidak melakukan tindakan semena-mena terhadap ideologi yang sudah dibangun. Itu berbanding terbalik dengan opsi yang C, hanya memberikan gambaran menyeluruh tentang setiap kejadian dari sejarah Indonesia. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang A. Kita lanjutkan teman-teman ke soal berikutnya. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini, ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik. Bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya juga sangat buruk. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberikan pelatihan. Namun setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Di mana akhir-akhir ini karyawan tersebut terlihat
Jadi sedang serius membaca sebuah buku yang tebal yang ternyata setelah ditelusuri buku tersebut berisi tentang aksi radikalisme. Jadi buku yang dicermati, yang dibaca itu ternyata buku radikal. Menanggapi masalah tersebut, sikap yang Anda lakukan seperti apa? Silakan teman-teman pilih sekiranya yang menjadi jawaban terbaik, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang I, teman-teman. Di mana kita melihat karyawan ini sedang serius membaca sebuah buku yang tebal. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Nah, jadi opsi yang D memberhentikan dan memastikan semua keputusan terdokumentasi, kemudian melaporkan kepada pihak berwenang terkait kepemilikan buku tersebut. Itu merupakan upaya yang paling logis yang bisa dilakukan ketika ada oknum yang serius membaca buku terkait dengan radikalisme. Jangan sampai ini menyusupi kepada karyawan-karyawan yang lain. Termasuk juga harus terdokumentasi dengan baik sebagai bukti nantinya dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait kepemilikan buku tersebut. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Digambarkan bahwa berkembangnya penggunaan media sosial atau medsos pada era digital ini, selain untuk menyebarkan informasi, ternyata memberikan peluang bagi kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya. Masyarakat harus berperan aktif karena pemerintah hanya bisa melakukan crawling konten negatif pada ruang publik, tidak bisa masuk ke ranah privat. Oleh karena itu, generasi muda harus gemar memenuhi ruang digital dengan konten-konten positif dan menjaga keutuhan NKRI. Sebagai salah satu generasi milenial, apa yang Anda lakukan? Sekali lagi, apa yang akan kita lakukan terkait dengan situasi soal nomor 7 ini? Silakan teman-teman pilih. Opsi yang paling tepat itu jelas opsi yang D. Meningkatkan literasi digital dan diseminasi informasi untuk melakukan kampanye terhadap bahaya teroris di ruang digital. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 8. Sebelumnya, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebut langkah pemecatan 30 sampai dengan 40 ASN tiap bulan karena berbagai pelanggaran. Di antaranya tersangkut radikalisme maupun yang tergabung dalam organisasi terlarang dan tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya adalah pemikiran paradoks ASN yang membenci pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka menerima gaji dan tunjangan dari negara, namun bersikap oposan dalam memikirkan atau dalam pemikiran terhadap pemerintahan yang sah dan sedang berkuasa. Berkaitan hal tersebut, diketahui bidang yang Anda pimpin memiliki seorang pegawai yang gemar menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah dan mengekspos ujaran kebencian terhadap pemerintah melalui status dan komentar di media sosial. Sikap Anda menanggapi hal tersebut, bagaimana kita sebagai pimpinan dalam hal ini, kemudian mengetahui anak buah kita yang sering bersikap kurang terpuji di media sosial dengan memberikan ujaran kebencian melalui status dan komentar di media sosial, itu sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Silakan teman-teman pilih sekiranya opsi yang terbaik, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Jadi kita sebagai pimpinan, langkah yang paling tepat dilakukan mengawasi pegawai tersebut secara intensif. Itu langkah pertama, teman-teman ya. Di langkah pertamanya mengawasi pegawai tersebut secara intensif dan memberikan sanksi jika telah dirasa mengganggu gerak laju organisasi. Jadi dua tindakan. Dua tindakan ini yang merupakan nilai maksimal dibandingkan dengan opsi yang lain hanya satu tindakan, termasuk juga opsi yang A, misalkan nilai terendah, hanya melakukan rapat internal dengan kepala bidang yang lain untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Sekali lagi, opsi yang paling tepat itulah opsi yang D.
Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 9. Anda adalah ASN baru di sebuah kantor pelayanan. Anda sementara tinggal di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari kantor. Di lingkungan tempat Anda tinggal, Kepala Desa mengusulkan bahwa akan diadakan kenduri rutin setiap Kamis malam yang bertujuan menangkal paham radikalisme dan mempererat rasa kebersamaan antar masyarakat di lingkungan tersebut. Sikap Anda terhadap kegiatan kenduri rutin adalah, jadi bagaimana yang kita pilih? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan teman-teman cermati dan tentukan pilihan teman-teman sehingga kita menemukan jawaban terbaik. Kalau kita perhatikan kembali, kita harus mendukung upaya dari penangkal paham radikalisme, termasuk mempererat rasa kebersamaan di antara masyarakat itu sendiri. Sehingga jelas harus kita menyetujui. Opsi D menolak, bahkan diam saja, jelas ini poin yang sangat rendah. Tetapi apakah opsi yang A, B, C? Opsi yang tepat itulah opsi yang B. Menyetujui usulan tersebut dan bersedia mengikuti kenduri rutin tersebut karena penting upaya mencegah paham radikalisme. Nah, kalau yang A karena berat hati, ya. Opsi yang C mengharapkan adanya makanan. Nah, itu jelas juga dampaknya itu tidak terlalu baik. Sehingga opsi yang paling tepat sekali lagi lah opsi yang B. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 10, sekaligus soal terakhir pada kesempatan video kali ini teman-teman ya. Dimana soal nomor 10 Anda adalah pegawai dan juga seorang konten kreator yang sangat aktif di sosial media, bahkan mempunyai follower berjumlah ratusan ribu. Anda rutin mengunggah postingan tentang pendidikan dan follower Anda selalu antusias setiap Anda mengunggah postingan. Mengetahui Anda memiliki followers yang banyak, pimpinan Anda menginstruksikan Anda untuk rutin membuat postingan anti radikalisme dan pengamalan ideologi Pancasila sebagai upaya untuk menebarkan pesan pencegahan masuknya paham radikalisme di kantor Anda maupun kepada masyarakat luas. Kemudian Anda telah menerima instruksi tersebut, namun di sisi lain Anda belum pernah sekalipun membuat postingan yang diinstruksikan oleh pimpinan tadi. Jadi membuat pimpinan tergugah mengajak kita untuk membuat postingan anti radikalisme dan paham dari ideologi Pancasila. Opsi yang paling tepat silakan teman-teman pilih apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, D, ataukah opsi yang E. Kalau opsi yang A jelas kalau menolak itu tidak merupakan poin maksimal. Sehingga opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Ya, jadi melaksanakan instruksi pimpinan dengan sesegera mungkin belajar untuk membuat postingan anti radikalisme dan berusaha mengintegrasikan dengan postingan pendidikan walaupun belum pernah melakukan postingan terkait dengan hal tersebut. Jadi opsi A nilainya 1, kemudian opsi B nilainya 3, kemudian opsi C nilainya 4, opsi D nilainya 2, dan opsi yang paling maksimal poinnya adalah opsi yang I dengan 5 poin. Baik teman-teman, itu tadi 10 soal TKP anti radikalisme. Semoga diskusi dan pemahaman yang saya sampaikan tadi mampu memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana contoh soal TKP anti radikalisme dan membantu teman-teman dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2023 ini. Sekali lagi jangan lupa tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan bagikan kepada teman-teman yang lain agar semua mendapatkan manfaat dalam video ini. Baik, tetap semangat teman-teman dalam latihan soal. Sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.